Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul Ilham. Saya NIM A11 2018 11016. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana web saya ini saya buat atau web saya ini bekerja. Untuk web ini adalah terusan dari web sebelumnya yang saya buat menggunakan PHP native. Tampilannya sama, tetapi ada beberapa fitur yang saya tambahkan. Dan web ini sendiri itu menggunakan CI, kode igniter. Jadi saya mengkonversi yang tadinya menggunakan PHP native, saya konversi menggunakan kode igniter. Tujuan dari framework atau kode igniter itu adalah untuk mempercepat atau membuat suatu programmer agar bisa lebih cepat atau efektif ketika menyelesaikan suatu project. Framework sendiri itu ada banyak, contohnya itu Laravel. Framework untuk PHP sendiri itu ada banyak ya, maksudnya itu bisa Laravel atau kode igniter itu sendiri yang saya pakai saat ini, atau bisa Ying atau yang lainnya, masih banyak lagi. Untuk perbedaan antara menggunakan framework dengan menggunakan PHP native itu bisa dilihat dengan gambar berikut. Isi folder dari PHP native dan kode igniter sendiri itu berbeda ya. Pada kode igniter itu lebih lengkap dan lebih banyak file-filenya. Dengan PHP native, karena kita membuatnya dari nol, maka masih sangat sederhana. Jadi ketika kita menggunakan framework seperti kode igniter ini, kita hanya perlu mengedit dan menambahkan file-file yang mungkin perlu untuk membuat website kita. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana website ini bekerja. Sebelumnya saya sudah menggunakan hosting untuk menghosting website ini. Saya menggunakan hosting gratis yaitu Infinity Free. Ini websitenya bisa dilihat. Terus untuk website ini sendiri sebenarnya sama dengan website yang saya buat sebelumnya, yaitu menggunakan PHP native. Tampilannya juga sama persis, tetapi ada fitur-fitur yang saya tambahkan ketika saya membuat website ini menggunakan kode igniter. Untuk menunya sama persis, yaitu ada nama, ada cara kerja, ada layanan, ada lokasi, ada tim montir, ada daftar, dan login. Untuk cara kerja sendiri, di sini ada menu-menunya. Ketika kita ingin memesan suatu layanan yang ditawarkan di dalam website ini. Untuk layanan sendiri ini ada 6. Ada service mesin, di detailing, Liban, dan seterusnya. Ini bisa dilihat. Terus untuk alamatnya bisa dilihat, tim montirnya, dan untuk daftarnya. Nah, untuk daftarnya ini saya menggunakan satu JavaScript, di mana ketika saya pencet di sini, misal karena email ini sudah digunakan sehingga di sini ada muncul keterangan, maaf, email sudah terpakai, masukkan email yang lain. Artinya email di sini itu sudah ada yang menggunakan, dan user harus menggunakan email yang lainnya. Coba. Ketika saya menggunakan email yang lain, ketika saya menggantinya tadi, di sini akan berubah. Alhamdulillah email bisa digunakan. Artinya di sini email ini itu belum ada yang memakai.
jadinya bisa digunakan. Kita coba daftar langsung saja. Kita daftar. Alhamdulillah bisa bekerja, daftar pelanggannya sukses. Kita klik OK dan akan kembali ke halaman utama. Ketika kita klik login di sini, kita akan diarahkan ke bagian menu loginnya. Kita bisa memasukkan email dan passwordnya di sini. Kita masukkan emailnya tadi. Kita login. Alhamdulillah bisa. Ini adalah tampilan dashboard dari user ya, dimana ketika kita login akan diarahkan ke halaman awal dashboard ini. Di awal dashboard ini kita bisa yang pertama bisa mengedit profil kita. Oke, ini tanggal lahir, terus halaman, terus nomor handphone, tipe kendaraan, terus kita juga bisa mengedit foto profil kita dengan cara kita browse di komputer kita cari foto yang ada. Bentar, saya cari ini mungkin. Nah, ketika kita sudah mengedit semuanya yang ingin kita edit, tinggal kita klik edit di sini. Tunggu. Alhamdulillah edit pelanggannya sukses. Kita klik OK dan akan kembali. Nah ini kan tadi kan belum ada fotonya, ini sudah ada fotonya. Terus kenapa di sini masih kosong? Karena ketika kita ingin merefresh atau menampilkan foto profil kita di sini harus logout dulu. Kita logout, kembali ke halaman awal, kita daftar di sini atau login. Kita login lagi. Kita login. Alhamdulillah di sini sudah terpampang foto kita ya. Terus selain kita bisa mengedit profil, kita juga bisa memilih layanannya. Di sini masih kosong karena kita belum memilih. Nah di sini ada pilihan-pilihannya. Kita bisa memilih outing, bisa terus ganti ban, bisa interior, towing mobil, bisa kita pilih serial mesin. Coba kita kirim. Alhamdulillah antreannya bisa sukses, bisa masuk. Nah ini ketika kita ingin menghosting website ini, kita buka saja website dari Infinity Free sendiri. Di sini kita harus daftar atau login dulu. Saya di sini sudah login. Terus untuk mengupload file website yang kita buat, yang tadi ada di gambar itu bisa klik di sini control panel. Tunggu sebentar. Terus kita klik online file manager ini, dan ini hasilnya. Kita dari awal.
ketika kita ingin mengupload filenya, kita harus buka htaggdoc dulu dan kita upload di sini file-filenya. Ini kalau mau ngupload di sini bisa klik di sini, terus kita pilih filenya yang mana. Terus lanjut, ketika kita sudah menguploadnya, kita harus mengganti ini config dan database-nya. Kita ganti dengan sesuai dengan ini. Username-nya, password, dan name-nya kita ganti semua sesuai dengan ini. Terus langkah selanjutnya kita harus mengupload database-nya. Kita menggunakan phpMyAdmin. Ketika klik di sini, kita akan diarahkan ke phpMyAdmin-nya. Kita membuat website untuk dijalankan di hosting ini. Saya sudah membuatnya. Ini adalah database-nya, ada layanan. Ketika kita membuat database ini, kita harus ekspor database yang sebelumnya kita gunakan di localhost dan kita impor di sini sehingga database-nya akan sama. Ini adalah layanannya. Terus kita kembali lagi, ada tabel montir juga. Terus di tabel pelanggan, terus dan terakhir ada tabel pelanggan bengkel. Selanjutnya, ketika kita sudah mengupload dan membuka website kita atau mengupload database kita, kita bisa mengopikan alamat website kita yang sudah dibuat otomatis oleh Infinity Free sendiri. Kita coba jalankan ya di sini. Nah, website kita akan terbuka seperti ini. Ketika kita ingin mengupload file-file website kita ke hostinger Infinity Free, kita membutuhkan aplikasi tambahan, yaitu namanya FileZilla. Kalian bisa searching saja untuk mendownloadnya. Di sini ada banyak pilihan download untuk operasi Windows sendiri. Untuk kalian yang komputernya support 64 bit, ada 32 bit, ada macOS, ada Linux di sini. Terus ada source code-nya juga. Untuk tampilannya sendiri kira-kira seperti ini. Ketika kita ingin mengkonekkan menggunakan FileZilla ini, kita cukup mengopikan data-data yang ada di sini ke dalam sini nih. Terus kita konekkan. Jika connect, di sini akan muncul file-file yang berasal dari komputer kita di sini, akan di copy di sini. Ketika kita ingin mengcopy file CI yang kita buat, kita perlu blok semua di sini dan menariknya ke sini sehingga akan tercopy ke hostingernya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Saya akan mencontohkan codingannya, gimana saya ini akan membuat codingan untuk yang bagian create atau insert. Dimana yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita memanggil PHP-nya. Lalu kalau ditutup, kita define.
Lanjut, kita bikin kelasnya dulu, yaitu kelas sesuai namanya saja, my model. Kita extend dengan CI model. Kita buat kurung awalnya, terus public function get, karena kita akan melakukan sesuatu, kita akan menyimpan data yang kita masukkan nanti, atau mengambil dari maaf, saya ketik table, kita buat kurung awal lagi, this kurung panah, database-nya panah lagi, get dollar table, tabelnya kita nanti ini fungsi ini digunakan untuk menampilkan tabel dimana kita memasukkan data kita agar data yang kita masukkan nanti terlihat di database-nya. Lanjut, kita return show array terus kita buat fungsi lagi, ini untuk menampilkan data dan tabelnya. Kita buat kurung awal lagi, panah dp panah get where sama table dan data, lupa titik koma, terus kita return lagi, return right, hampir sama ya. Lanjut, kita buat untuk insertnya, untuk memasukkan datanya. Sama juga tabel, koma, data.
insert tabel sama data juga, jangan lupa titik koma. Lanjut, kita return lagi. Nah, lalu kita simpan, save. Kita seperti biasa harus memanggil PHP-nya dulu. Jangan lupa, maaf. Kita ditutup. Terus define juga. Exit. Kita beri titik koma. Terus kita bikin kelasnya. Kelas depan. Di extend ya, sama saja dengan CI controller. Beri huruf Roman. Kita buat fungsi indeksnya. Send index. Tambahkan saja this load view. Menggunakan localhost terlebih dahulu agar ketika kita menggunakan hosting itu harus mengupload dulu file-filenya, jadinya agak lama. Jadinya untuk mempercepat saya menggunakan localhost. Ini websitenya bisa dibuka menggunakan localhost. Kita coba daftar. Coba daftar. Alhamdulillah bekerja dengan baik. Daftar pelanggannya sukses. Kita klik OK saja. Kita coba lihat di database-nya sendiri ya. Buka saja database PHP admin-nya. Kita cari database-nya. Ini bengkelku. Kita menggunakan bengkelku. Karena tadi kita daftar sebagai pelanggan. Jadinya kita coba lihat tabel pelanggannya. Ada tidak? Oh, ini ada. Kita ada di ID pelanggan nomor 13. Ini ada data yang saya masukkan tadi. Username-nya Ilhamirul, emailnya ilhamirul@gmail.com. Untuk passwordnya sendiri sudah dienkripsi ya. Ini menjadi tidak bisa terbaca oleh orang. Baik, di sini saya akan menunjukkan suatu API. API ini digunakan untuk menghubungkan suatu website dengan database suatu perusahaan ya.
Yang pertama, ketika kita ingin menampilkan atau read data secara keseluruhan, kita bisa ini perintahnya di sana aja. Nah, kita akan menampilkan data secara semua data yang ada di database. Nih, untuk kita memilih, misal ini kan ada ID pelanggan, sama dengan 2. Kita send. Kita hanya menampilkan ID pelanggan yang sama dengan 2. Oh, ini salah. Ini underscore. Kita send lagi, coba. Nah, kita hanya menampilkan ID pelanggan yang bernilai 2 aja. Ini doang. Terus untuk create sendiri, kita bisa buat di sini. Misal, iya, kita send coba. Berhasil daftar pelanggan, kita cek di database-nya. Nah, berhasil ID pelanggannya sama dengan 15. Lalu untuk edit pelanggannya, kita bisa menggunakan perintah ini. Kita tunjuk saja ID pelanggannya berapa yang ingin diedit. Coba kita edit aja. Dia gini. Kita send. Coba kita cek di database-nya, coba. Di refresh. Nah, sudah terganti. Terus lanjut kita ke delete. Untuk delete kita bisa langsung ke sini. Coba kita delete yang ID pelanggannya 15. Kita delete saja. Send. Terus pelanggan berhasil. Kita coba cek. Baik, sekian dulu penjelasan tentang website yang saya buat ini. Semoga menjadi manfaat bagi teman-teman semua untuk bisa membuat website yang seperti ini juga. Semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi teman-teman semua. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.